Dalam doa kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan lewat memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta kami ini. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi bangsa kami, sehingga pada saat ini kami boleh dikuatkan, diteguhkan melewati berbagai tantangan rintangan kehidupan, sehingga Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Mu, sehingga sampai saat ini negara Republik Indonesia boleh berdiri dengan kuat dan kokoh dan semakin maju. Kami boleh melihat setiap perubahan-perubahan yang terjadi, itu semua karena Tuhan. Kami percaya Tuhan berdaulat dalam kehidupan kami, kehidupan bangsa Indonesia ini. Dan sebagai orang percaya, kami harus bersyukur untuk semuanya itu. Dan di saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu datang kepadamu untuk mau melihat, untuk mau mendengar apa yang seharusnya kami lakukan, apa yang menjadi refleksi iman kami sebagai orang percaya ketika kami merayakan hari kemerdekaan pada saat ini. Melalui firman-Mu, firman-Mu yang kudus yang akan kami baca bersama dan renungkan di saat ini, Tuhan tolong kami sehingga kami mampu mengerti firman-Mu ini dengan baik, dan itu boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami menjalani hari-hari hidup mengisi kemerdekaan. Kiranya hamba-Mu ini yang Kau pakai untuk membentangkan firman-Mu, Tuhan urapi, kuasai dengan Roh Kudus, sehingga boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan Tuhanlah yang dimuliakan. Ya Bapa di surga, mungkin masih ada sanak saudara dalam perjalanan menuju tempat ini. Tolong Tuhan hantar mereka dengan penuh selamat. Bapa di surga, ini doa kami telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri gelap, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada hari spesial kemerdekaan ini dan dari bacaan firman Tuhan diberikan tema bangkit dan pulih di dalam Kristus. Bangkit dan pulih di dalam Kristus. Pilendoksia matoto belana Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya yang percaya kepada Kristus, sebagai orang Kristen, secara pribadi lewat penghayatan iman, bagaimana kita menghayati kemerdekaan ini? Bagaimana kita melihat kehidupan kita? Apakah betul-betul kita sudah hidup merdeka? Merdeka bukan berbicara dalam hal ekonomi, dalam hal kehidupan sehari-hari, tapi betulkah saya dan Bapak Ibu juga sudah dimerdekakan dari dosa? Kalau kita melihat bangsa Indonesia yang sudah merdeka sudah 79 tahun ya. Sudah 79 tahun. Adakah
Ibu-ibu yang bapak-bapak yang lansia sudah 79 tahun? Belum ya, yang mungkin ada tapi tidak hadir. Kalau tidak salah itu nenek Lokpon ya, 79 ya. Kalau hari ini kayak Gaby juga ya, ulang tahun. Kayak Gaby ulang tahun ke berapa? 70? 75. Nah, lagi berapa? 4 tahun lagi baru 79. Tapi sudah dekat-dekat lah. Sekian lama kita merdeka Bapak Ibu, akan tetapi kehidupan bangsa ini kalau kita lihat sepertinya belum menunjukkan tanda-tanda kemerdekaan. Apa arti merdeka Bapak Ibu? Mungkin kita bisa katakan arti merdeka itu hidup sejahtera, adil, tidak ada kejahatan, tidak ada kekerasan. Tetapi sepertinya hal-hal yang disebutkan itu malah makin banyak ya, makin ada di mana-mana. Setiap pergantian pemerintah, baik presiden maupun DPR, mereka terus memberikan janji-janji memberantas korupsi, menghilangkan kemiskinan. Tapi justru semua itu malah terus ada dan menjamur di mana-mana. Bahkan termasuk di desa kita ya. Mungkin seperti itu. Masih banyak korupsi di mana-mana. Masih banyak gambaran-gambaran kemiskinan, kesenjangan sosial yang kita temukan di luar sana. Sehingga kita bertanya, betulkah bangsa Indonesia ini sudah merdeka? Betulkah Indonesia yang tercinta ini sudah merdeka? Atau mungkin kita masih mengalami penjajahan? Bukan dijajah oleh orang kulit putih, bukan Belanda, bukan Jepang, bukan orang-orang yang di luar, tetapi dijajah oleh anak bangsa sendiri. Betulkah demikian Bapak Ibu? Kira-kira seperti itu yang terlihat. Orang kita sendirilah yang menjajah kita. Anak bangsa sendirilah yang membuat kesengsaraan bagi saudara-saudaranya, saudara sebangsa dan setanah air. Saudara-saudara, Bapak Ibu, pada kenyataannya kondisi dunia ini akan terus seperti ini, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah ada itu namanya perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tidak akan ada itu. Tidak akan pernah ada di dunia. Tidak akan pernah terwujud. Itu dikarenakan apa? Karena memang pada kenyataannya dunia ini sudah dirusak oleh yang namanya dosa. Dunia ini sudah tercemar dengan dosa. Dunia dengan segala lembaga yang ada di dalamnya itu sudah dikacaukan oleh dosa. Jadi saudara, faktor utama orang menjadi jahat itu bukan karena dia tidak sekolah. Itu faktor kesekian. Bukan karena dia tidak dididik dengan baik sehingga dia melakukan kesalahan, bukan. Tapi memang sifat dasar kita manusia adalah manusia yang berdosa. Itulah yang menjadi kenyataannya. Bapak Ibu lihat saja anak-anak kecil itu. Ya. Tanpa diajar mereka berdosa, mereka bisa berdosa. Iya kan? Tanpa diajar berbohong, mereka bisa berbohong. Pakai laki-laki. Seperti itu. Tanpa diajar mereka untuk egois, mereka bisa menjadi orang yang egois. Karena itu sifat dasar manusia, dan banyak lagi sifat-sifat yang tidak perlu kita ajar anak kecil. Mereka akan tahu sendiri, mereka akan belajar sendiri. Dan itulah persoalan terbesar kita, yaitu dosa. Persoalan manusia yang terbesar adalah dosa. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah
yang menjadikan dunia ini, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang pada awalnya itu dikatakan sungguh amat baik, lalu kemudian jatuh ke dalam dosa, rusak. Apakah Allah semerta-merta meninggalkan kita? Apakah Allah membiarkan persoalan ini begitu saja? Apakah Allah seperti itu? Tentu tidak. Allah yang kita kenal kemudian Dia Allah yang mengasihi, Dia adalah Allah yang memelihara, Dia adalah Allah yang memerintah di dalam kesetiaannya. Allah sudah dan bahkan sedang membebaskan kita serta membaharui dunia ini di dalam Yesus Kristus menuju pada kepenuhan atau menuju pada kesempurnaan di dalam langit dan bumi yang baru. Itulah sementara yang Allah lakukan, Bapak Ibu. Dan itu Dia hadirkan di dalam diri setiap jemaat Tuhan, di dalam diri setiap orang percaya. Dan terkhusus dalam bacaan yang kita baca tadi dalam surat Kolose. Kalau kita baca dan kita telusuri lebih jauh, konteks dalam jemaat Kolose sendiri itu mereka sementara, kita pakai bahasa penjajahan ya, mereka sementara dijajah oleh ajaran sesat dari kepercayaan Romawi Yunani. Karena mereka hidup dalam kebudayaan itu ya, Romawi Yunani, yang kepercayaan itu dikombinasikan dengan kepercayaan Yahudi. Kepercayaan Yahudi, sehingga mereka itu percaya adanya roh-roh, adanya malaikat-malaikat, percaya tahayul-tahayul, percaya tentang penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi. Lalu mereka juga percaya ada bulan baru, ada hari baru. Mereka melakukan sunat, ya. Yahudi melakukan sunat ya, dan merayakan Sabat. Lalu ada aturan makan dan minum, halal dan haram. Mereka dikacaukan, mereka dijajah, mereka dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan itu. Dan banyak orang Kristen terpengaruh dengan ajaran sesat ini, sehingga Paulus yang adalah gembala yang membangun, yang membentuk jemaat yang ada di Kolose harus menasihati mereka, harus menegur mereka. Dengan kata lain, Rasul Paulus katakan begini, kalian loh jemaat Kolose, kalian itu sudah ditebus oleh Kristus. Keselamatan yang kalian peroleh itu diberikan cuma-cuma. Bukan dengan kalian melakukan hal-hal yang tadi kalian mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu bukan hasil pekerjaan kalian. Jangan kalian terpengaruh dengan ajaran sesat itu. Kalian itu sudah menjadi milik Kristus, dan nantinya kalian juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang percaya yang ada di Kolose. Karena bayangkan, mereka sudah diselamatkan. Keselamatan itu dia tidak peroleh dengan usaha, dengan melakukan ini dan itu, tapi mereka mau saja dibodoh-bodohi. Harus percaya ini, harus percaya itu. Tidak ada embel-embel yang lain ketika kita sudah ada di dalam Kristus. Saudara, inilah bentuk pekerjaan Allah untuk memerdekakan setiap manusia, untuk memerdekakan saya dan Bapak Ibu supaya lepas dari belenggu dosa. Bayangkan Bapak Ibu, ketika setiap orang boleh sadar bahwa yang dia perlukan sebagai juru selamat itu
adalah Yesus Kristus. Coba orang-orang di luar sana itu, tetangga kita, orang yang kita kenal, mereka sadar bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Kemerdekaan yang sejati itu hanya ada dalam Kristus. Mereka tahu status keselamatan yang diperoleh dalam Kristus. Maka semua orang tidak akan capek-capek untuk melakukan ini dan itu supaya selamat. Tidak harus berbuat baik supaya memperoleh keselamatan. Tidak harus mengumpulkan zakat untuk memperoleh keselamatan, amal baik. Tidak ada itu. Karena keselamatan itu kita sudah peroleh dengan cuma-cuma. Kita tidak capek-capek melakukan semuanya itu. Tetapi waktu hidup kita itu kita pakai untuk fokus membangun kehidupan ini. Nah, waktu hidup yang kita pakai itu untuk mengisi kemerdekaan, untuk membangun kehidupan, untuk mengusahakan kesejahteraan. Karena kita semua tahu panggilan hidup kita yaitu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah panggilan saya dan Bapak Ibu sebagai orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Kita mengusahakan kedamaian, kesejahteraan bagi setiap orang. Kita jangan diperbudak dengan tahayul-tahayul. Kita jangan diperbudak, dipengaruhi oleh mitos-mitos yang tidak jelas. Ajaran-ajaran, kalau kita toraja, ajaran alukero. Dapat keselamatan, marilah tentunya harus potong kerbau sekian banyak. Kita jangan percaya lagi kalau ada itu namanya alomelo, alokadake. Kan ada kepercayaan kita itu kan. Tidak ada itu. Jangan dipengaruhi dengan ajaran-ajaran seperti itu yang tidak jelas. Ajaran-ajaran nenek moyang. Karena kita sekarang sudah hidup menurut hukum Kristus. Karena kita sudah dimerdekakan. Kita mendapatkan kemerdekaan sejati hanya di dalam Dia, hanya di dalam Kristus. Sehingga hukum yang kita jalankan adalah hukum Kristus. Hukum Kristus itu hukum apa? Hukum kasih, taat pada firman Tuhan. Itulah yang kita jalani sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang dimerdekakan. Dan sampai saat ini Bapak Ibu, Allah terus bekerja memberi kemerdekaan pada manusia. Sekali lagi, lewat apa? Lewat kehadiran gerejanya, lewat kehadiran saya dan Bapak Ibu, lewat kehadiran orang percaya di seluruh penjuru negeri yang menjadi mandataris Allah, yang menjadi brand ambasador Allah, menjadi generasi Kristus yang selalu setia menjalankan amanat agung. Dan dalam kehidupan kita, kita memberi buah. Kita menghadirkan damai sejahtera bagi semua orang. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, profesi kita masing-masing. Kita pergunakan itu untuk mengisi kemerdekaan, membangun kehidupan bangsa, memberikan kesejahteraan, keadilan bagi setiap orang. Sampai kapan? Sampai waktunya nanti Kristus datang kembali untuk membaharui dunia ini menjadi langit dan bumi baru. Amin.